Korean. Welcome to the Corner Talk, platform podcast dari Kompas Corner yang berkolaborasi dengan Harian Kompas. Kami menyajikan podcast dengan topik yang positif dan narasumber yang inspiratif. Jadi, kalian siap untuk menyimak? The Corner Talk, we talk to inspire. Halo kaum Korea, selamat datang kembali di program Siar Nada Podcast The Corner Talk. Kali ini bersama aku Tasya Olivia dan juga ada Kak Ais yang akan nemenin kaum Korean selama bahasan kita kali ini. Oke Kak Ais, aku mau tanya dulu nih. Kak Ais, kira-kira Kak Ais nih aktif gak sih di media sosial? Dan kalau misalnya aktif gitu ya, apa sih yang Kak Ais suka cari di media sosial? Iya. Halo Tas, semuanya sehat kan? Sehat. Oke, ya benar sih, selama ini juga aku lagi aktif di medsos sebenarnya, ya buat hiburan juga ya. Nah, kalau di medsos biasanya kalau Ais sih cari hal-hal yang seputar traveling, terus misalkan kayak tren lifestyle mengenai minim sampah nih yang lagi mau coba dipelajari juga, seputar itulah. Kalau kamu Tas mengenai apa biasanya di medsos? Kalau aku sendiri gitu ya, mungkin agak berbeda nih sama Kak Ais. Kalau misalnya tadi Kak Ais lihat ke traveling gitu ya, atau misalnya ke home decor, ada juga life ways tadi ya, lifestyle-nya itu. Kalau aku nih mungkin lebih ngelihat ke yang seumuran aku kali ya Kak Ais ya, jadi mungkin lebih cari ke misalnya ada anak muda yang udah berhasil gitu ya, di usia mudanya udah bisa beli rumah, sekarang rumah kan mahal banget ya. Udah bisa beli rumah, beli mobil gitu kan. Itu kan jadi kayak ya kita lihat kayak wah hebat gitu ya dia. Tapi kan kita kena mental juga ya Kak Ais ya. Kayak jadi membandingkan gitu diri sendiri sama orang lain gitu. Nah, selain itu dari media sosial tadi, aku juga memperkaya gitu ya informasi dari Kompas ID nih Kak Ais. Jadi di sana banyak banget artikel yang menurut aku insightful dan memberikan motivasi gitu untuk aku sebagai anak muda gitu. Nah, contohnya misalnya kayak ada pentingnya belajar finance gitu ya di usia muda, terus ada lagi juga tentang krisis seperempat abad atau misalnya kayak quarter life crisis. Kalau kita lihat ini, lihat itu, kayak tadi aku kan jadi kena mental gitu kan, tekanan batin gitu kan, mikirin gini, gimana ya gitu, jadi overthinking kadang gitu ya. Nah, kalau misalnya Kak Ais tuh ngelihat hal-hal seperti itu gitu ya, maksudnya fenomena-fenomena baru gitu yang baru kita lihat, itu kita jadi pengen ikut-ikutan gitu sih Kak Ais, jadi kayak FOMO gitu. Nah, iya benar-benar istilah FOMO tuh. Ya mungkin kalau sekarang Ais lihat fenomenanya kayak gitu ya Tas ya. Jadi banyak kayak misalkan ketika orang posting mengenai achievement atau bisa traveling atau bisa mungkin pencapaian lainnya gitu ya di tempat kerja atau di kehidupan pribadi. Ini kayak kemudian membentuk istilahnya apa ya? Kalau yang sering Ais dengar tuh membentuk tuntutan baru di masyarakat ya. Terutama kamu mungkin sebagai anak muda atau ya usia 20-an tahun ya. Tadi kan mengalami yang kamu sebut krisis seperempat abad gitu ya, quarter life crisis. Nah ini nih yang kayaknya akan kita bahas nih secara mendalam di episode kali ini Tas. Tentunya ini juga pasti kita juga didukung ya sama narasumber yang mau kita hadirkan sekarang yang gak kalah keren nih Tas. Dan tentunya akan berbagi informasi maupun insight-insight yang lebih mendalam dari sisi kepakarannya gitu ya mengenai fenomena yang tadi udah kita obrolin di awal nih Tas. Kalau gitu kita sambut aja ya mungkin Tas yang langsung ya. Boleh. Nah, senang banget nih udah kehadiran sama Kak Olvi Disya Arinda. Halo Kak Disya. Halo Kak Ais dan halo Tasya. Apa kabar? Pada sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Kak Disya. Kak Disya sendiri sehat ya? Alhamdulillah aku juga sehat ya, walaupun mendung di luar tapi harus cerah di dalam ya. Iya benar-benar. Betul. Oke, kita daripada berlama-lama lagi gitu ya, kayaknya kaum Korean yang dengerin juga kayak kapan gitu, dibahasnya kapan gitu. Tenang, sabar gitu ya. Kita langsung masuk ke topik kita hari ini. Kak Disya, aku mau tanya nih, kira-kira sebesar apa sih Kak pengaruh dan apa saja gitu akibat dari tadi tuntutan sosial gitu ya
terhadap individu atau misalnya khususnya aku sebagai anak muda atau misalnya generasi milenial di zaman sekarang. Oke, tuntutan sosial itu luas banget ya Tasya ya dan Kak Ais. Karena kalau kita bilang tuntutan sosial tuh rasanya bisa jadi ya, itu adalah sesuatu yang kita persepsikan sendiri ya, bahwa itu adalah tuntutan, bisa jadi memang ada tuntutannya gitu. Contoh yang kita persepsikan adalah kayaknya aku harus sukses seperti ini dulu baru bisa diterima gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya persepsi dari kitanya. Tapi ada juga nih yang mungkin dari orang sekitar kita ya. Disebut juga tadi dengan tuntutan sosial karena memang ada aturan tidak tertulis yang disampaikan bisa aja secara verbal gitu ya dari lingkungan. Seperti orang tua kita bilangnya, kamu tuh harus kayak gini atau kamu tuh harus bekerja seperti ini biar sukses gitu. Jadi standar kesuksesan kita bisa jadi dipengaruhi oleh lingkungan sosial gitu. Meski demikian, mau semandiri apapun kita, mau sepede apapun kita ya terhadap tujuan yang akan kita jalanin, sebenarnya kita juga nggak bisa lepas nih dari yang namanya lingkungan di sekitar kita gitu. Karena kan kita tuh punya kecenderungan ingin diterima ya di lingkungan sosial. Makanya seringkali kita juga, mungkin tadi Tasya sempat bilang ya, ngerasa insecure, ngerasa kena mental kalau misalnya ngelihat updatean teman-teman ya memang wajar banget gitu. Karena kita adalah makhluk sosial, kita seringkali melihat diri kita berdasarkan apa yang orang lain lakukan gitu. Tapi untuk sehat atau enggaknya mungkin nanti kita bahas ya. Tapi itu adalah fenomena yang seringkali terjadi memang. Oke. Nah, aku nyambung sedikit ya. Mungkin tadi benar ya untuk sebenarnya sehat nggak sih buat kita gitu kan. Mungkin tuntutan-tuntutan itu cocok nggak sih dengan diri kita yang mungkin beda juga dengan latar dari mungkin kita paparan informasi yang ada di medsos gitu ya Kak Disha ya. Nah, tapi ini sedikit mengenai kita kan udah 2 tahun ya Kak Disha yang mengalami atau hidup berdampingan dengan virus baru yang ditemukan gitu ya, pandemi gitu. Nah, ini juga kalau di aku sendiri ya Kak Disha, ini cukup ngebuat beberapa lini kehidupan tuh berubah gitu ya. Nah, terutama misalkan contoh simpelnya soal work from home gitu ya. Aku ini udah 2 tahun, ya berarti 2 tahun ya, 2 tahun kerja dari rumah. Kalau di kantor kan jelas ya jam kerjanya misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kalau di rumah nih, lucunya gini, kalau di rumah jadi kayak mau mulai kerjanya bisa agak siang gitu ya, curi-curi gerakan gitu kan Disha. Atau misalkan bener banget malah karena kita start bekerjanya itu agak siang gitu ya, jadinya beberapa kerjaan mungkin butuh waktu yang lebih banyak, akhirnya kita mengakhiri kerjaannya itu malam gitu ya, bisa sampai bahkan jam 9 malam, bahkan bisa mungkin sampai jam 11 malam gitu. Nah, ini fenomena work from home ini juga cukup istilahnya merubah tatanan orang bekerja gitu ya. Nah, sering lupa waktu dan sebagainya. Nah, kalau dari pandangan Kak Disha sendiri nih sebagai psikolog, seperti apa sih melihat fenomena overwork di masa pandemi ini? Oke, iya benar banget Kak Ais. Ketika kita melakukan ya perubahan, ketika ada perubahan kan kita melakukan adaptasi ya namanya ya, atau adjustment gitu. Sehingga mungkin di awal-awal ketika pandemi, waktu itu Maret 2020 ya, kalau nggak salah 2020 Maret itu banyak orang yang ngerasa kayaknya nggak akan mungkin deh bisa untuk WFH. Nggak mungkin banget yang namanya kerja di rumah, di kamar gitu ya, atau dengan keluarga yang lain, apalagi yang punya anak gitu ya. Sekolah juga di rumah, jadi harus bagi waktu gitu. Awal-awal kita ngerasa sulit banget ya, karena adanya perubahan. Tapi makin kesini banyak orang juga udah ngerasa nyaman. Jadi kalau misalnya disuruh WFO lagi, mungkin kayak mikir-mikir, aduh udah nyaman banget nih ya di rumah gitu. Betul. Tapi pasti ada plus minusnya ya Kak Ais dan Tasya. Jadi kalau kita WFO mungkin tadi yang dibilang waktu kerja kita tuh jadi lebih jelas gitu. Kita datang jam berapa, pulang jam berapa, itulah waktu kerja kita gitu ya. Atau bisa juga kalau misalnya pun tidak datang ke kantor, kita tahu kapan deadline
pekerjaan ini harus diselesaikan gitu ya, karena berkomunikasi langsung atau berada di lingkungan kantor itu kayak forcing ya, kayak memaksa dalam tanda kutip diri kita untuk ngelakuin pekerjaan seefektif mungkin, karena jarang sekali untuk dibawa ke rumah, ya kan? Yeah. Sementara kalau kita WFH, jam kerja mungkin jadi lebih fleksibel. Saking fleksibelnya, kita bisa kerjanya di malam hari di luar jam kerja yang seharusnya, gitu. Belum lagi dengan kantor-kantor atau lingkungan kerja yang membiasakan bahwa di luar jam kerja, selama kamu di rumah, artinya kamu bisa di-reach kapanpun. Nah, masih banyak tuh yang beranggapan seperti itu, sehingga kita pun jadi punya waktu yang lebih sedikit untuk diri kita sendiri di luar jam kerja. Jadi dampaknya apa sih fenomena kayak gini? Pertama, tentunya kita jadi kekurangan waktu untuk me time dan juga waktu untuk keluarga, ya, atau waktu untuk mengerjakan hobi. Yang mana waktu-waktu tersebut adalah salah satu dari basic self-care kita. Kebayang dong kalau misalnya nih, kita kan sehari 24 jam ya. Terus dari 24 jam itu, kalau kita WFO itu, kalau di Jakarta ya, 8 jam di kantor, mungkin untuk commuting tuh sekitar 2 jam lah ya. Kita hitung rata ya, misalnya 10 jam jadinya ya, 10 jam di luar rumah. Kemudian kita disarankan untuk tidur selama 8 jam. Sudah 18 jam, kita menghabiskan waktu sehari nih. Sisanya ada berapa? Tinggal 6 jam lagi. 6 jam. Nah, 6 jam lagi. Kadang 6 jam itu nggak cukup untuk keluarga, ya kan? Karena biasanya udah kecapean dari commuting dan dari kantor. Jadinya mungkin sisanya 4 jam lah. Nah, 4 jam itu juga kehitung dikurangin makan, kemudian bebersih gitu ya. Dan melakukan aktivitas yang lain, belum lagi scrolling sosial media yang tiba-tiba, kok udah 2 jam gitu ya kan? Iya. Semakin sempit ya kan waktu-waktu yang kita punya untuk melakukan aktivitas yang meaningful bagi kita. Sehingga kalau ini selalu dibiasakan, jadinya apa? Jadinya kita merasa nggak puas dengan kehidupan kita sendiri, kita nggak puas dengan diri sendiri, dan semakin mempersempit peluang gitu ya untuk mengembangkan kapasitas kita selagi muda gitu. Jadi kadang mungkin nanti kalau kita di usia 40, 50 tuh baru nyadar kayak usia 20-an kemarin aku ngapain aja ya? Kok kayak cuman kerja gitu. Apalagi pas di WFH ya, semakin fleksibel itu maka kemungkinannya adalah kita nggak teratur lagi tuh. Kalau tadi kita bisa ngatur 10 jam bekerja, 8 jam tidur, sisanya 6 jam untuk hal-hal lain. Tapi itu enggak, tapi justru loncat-loncat gitu. Bisa aja di jam sekarang, misalnya 2:30 sampai jam 3 kita bisa lowong. Tapi dari jam 3 sampai jam 8 malam, mungkin kita akan ada rush hour-nya gitu ya, buat bekerja gitu. Nah, yang itulah yang mungkin membuat kita jadi nggak menghitung jam kerja kita tuh udah berapa banyak sih gitu. Karena di rumah nyambi-nyambi juga ya kan, jadi nggak kehitung tuh sebenarnya kita tuh udah bekerja berapa lama gitu. Jadi stressful situation-nya semakin banyak ya, tapi sebenarnya di sisi lain positifnya dari WFH, selain jam kerja yang fleksibel yang artinya kita bisa nyambi ke keluarga mungkin misalnya, kita juga mungkin bisa mengatur waktu bagi yang mampu ya, maksudnya yang bisa punya jam kerja yang pasti gitu, kemudian yang punya boundaries yang sehat, itu justru sangat membantu ketika WFH. Jadi sebenarnya lebih ke choose your battle aja sih ya, mendingan WFO atau WFH silakan, yang penting self control gitu sih kurang lebih. Gitu. Oke, berarti apapun jalannya gitu ya, WFO atau WFH, yang penting bisa mengatur diri sendiri dan juga waktunya ya Kak Desya ya. Betul banget Tasya. Oke, nah tadi gitu ya, kembali ke yang tuntutan sosial, bahwa tuntutan sosial itu bisa kita buat sendiri atau misalnya bisa dari lingkungan kita gitu. Nah, selain tuntutan sosial tadi dan juga mungkin karena ada budaya kita bisa sebut sebagai hustle
culture ini, maksudnya yang kayak budaya di masyarakat bahwa oh ya kalau misalnya kamu mau sukses ya kamu harus bekerja keras gitu. Kamu harus bekerja bagai kuda siang dan malam, pagi dan sore gitu kan. Kalau mau sukses gitu kan. Itu kan budaya di masyarakat. Nah, kira-kira selain kedua hal yang tadi aku sebutkan gitu ya Kak Desya, apalagi sih penyebab dari overwork itu sendiri atau misalnya kerja yang berlebih itu? Apakah mungkin dari lingkungan kerja yang kurang sehat gitu ya, yang toksik gitu kan, sekarang kita sebutannya dengan toksik gitu, lingkungan kerja yang toksik, atau ada lagi kah penyebab lain gitu Kak Desya? Oke, ya. Kalau teman-teman di sini belum pernah dengar ya hustle culture itu apa, sebenarnya ini adalah istilah yang cukup populer ya. Hustle culture itu merujuk pada social standard sebenarnya ya. Jadi bisa jadi itu tuntutan sosial ya, tapi lebih tepatnya adalah standar sosial di mana seseorang itu dianggap sukses apabila dia itu kerja berlebihan ya untuk memaksimalkan kapasitasnya. Nah, itu disebut hustle culture. Kayaknya kerja satu pekerjaan aja tuh nggak cukup dibilangnya gitu ya. Harus lebih. Kalau bisa weekend juga kerja gitu. Atau kalau misalnya after office juga ambil kerjaan lain, freelance atau part time apapun gitu. Karena kita masih muda, kita harus menabung, kita harus punya rumah di usia sekian, punya 1 miliar pertama di usia sekian. Sering ya dengar kayak gitu. Iya benar. Pokoknya ada standar-standar tertentu yang mengkategorikan kesuksesan seseorang gitu. Nah, penyebabnya sendiri itu apa gitu? Sebenarnya tidak lain tidak bukan ya. Social standard itu adalah sekumpulan ide-ide manusia ya di satu lingkungan yang pada akhirnya membentuk tadi standar itu. Nah, jadi terkadang itu datangnya dari diri kita sendiri. Yang punya konsep ya working lifestyle kita itu agak kurang sehat bisa dibilangnya. Yang pertama ada mungkin pernah dengar no pain no gain, ya kan? Kita pikir harus merasakan penderitaan dulu baru bisa menikmati pencapaian. Jadi kalau misalnya kita kurang menderita, ya, kalau pekerjaan kita kayaknya santai banget, itu kita merasa resah. Jadi pengen cari tantangan terus gitu. Jadi no pain no gain katanya. Kedua, ada anggapan bahwa hard work sama dengan sukses gitu. Ya. Padahal sebenarnya hard work belum tentu akan menuju ke kesuksesan. Karena tadinya kan kita pikir keberhasilan hanya bisa ditempuh oleh kerja keras. Ya kan? Hanya bisa ditempuh dengan kerja keras gitu. Padahal sebenarnya yang namanya kesuksesan itu nggak hanya dari kerja keras. Ada yang namanya keberuntungan, ada yang namanya kesempatan gitu ya. Kalau dibilang kerja keras, semua orang juga mungkin bisa kerja keras, tapi kesuksesan itu kadang-kadang ada bagian lain gitu ya, nggak hanya diri kita aja nih yang doing something. Bisa aja itu pengaruh tadi ya, keberuntungan, kesempatan, koneksi, dan lain sebagainya. Ketiga, ada anggapan juga yang namanya strive to survive gitu. Kita pikir usaha kita itu tidak pernah cukup untuk bertahan hidup. Kalau segini kayaknya biasa-biasa aja, aku mau lebih gitu, kayak going extra miles terus gitu ya. Temenku yang sama-sama lulus di tahun sekian, kok dia bisa lebih kaya raya ya gitu, atau kok dia bisa lebih cepat ya akselerasi karirnya gitu. Jangan-jangan aku hanya melakukan hal yang minimal, jadi aku harus melakukan yang lebih gitu. Jadi kita harus ngerasa strive terus. Dan yang terakhir adalah anggapan yang paling populer ya. Busy sama dengan produktif. Katanya gitu. Padahal ya produktif itu belum tentu ya hanya dilakukan dengan kesibukan. Jadi kita pikir menjadi sibuk itu sudah pasti memanfaatkan waktu dengan efektif. Padahal belum tentu ya teman-teman. Jadi yang namanya produktif itu adalah ketika kita bekerja di waktu yang sudah ditetapkan secara efektif. Tapi kalau sibuk belum tentu
Jadi kalau misalnya kita ngerasa kok kayak pagi, siang, sore, malam kita sibuk, apakah itu produktif? Belum tentu, karena hasilnya ya bisa jadi belum optimal gitu. Bisa aja kita sibuk overthinking ya kan, bukan sibuk bekerja. Sehingga itu tidak bisa dibilang produktif. Gitu sih mungkin ya kenapa ada tuntutan sosial atau standar sosial tertentu, karena mungkin tadi ada anggapan-anggapan bahwa no pain no gain, kalau segini doang tuh nggak akan cukup gitu ya. Loh, kamu tuh harusnya tetap sibuk agar terlihat produktif gitu, dan harusnya kerja keras agar bisa sukses. Enggak ya teman-teman semuanya. Itu anggapan-anggapan yang justru membuat kita merasa nggak akan puas terhadap apa yang sudah kita lakukan, ngerasa selalu kurang, dan tentunya kayak Tasya yang tadi bilang, kita akan selalu membandingkan diri dengan orang lain gitu, secara negatif gitu ya. Nah, betul banget Kak Disha. Nah, artinya kan kita berhadapan nih dealing with community bahwa mungkin saja hal-hal seperti itu udah dinormalisasi atau diiyakan gitu ya oleh lingkungan sekitar kita terdekat, bisa di kerjaan, bahkan mungkin keluarga yang juga punya tetangga gitu. Nah, kalau tadi kita udah terpapar nih informasi sebenarnya penyebabnya apa sih gitu ya. Tapi aku mau tahu nih Kak Disha, kira-kira gimana sih cara menghadapinya, atau istilahnya kita mau berkompromi dengan yuk kita lihat dulu nih sebenarnya standar yang dibuat masyarakat tadi atau tuntutan-tuntutan yang ada di masyarakat tadi tuh sesuai nggak sih dengan diri kita. Kalau sesuai ya kita harus bagaimana, atau kalau misalkan tidak sesuai dengan diri kita tuh kita menghadapinya tuh harus seperti apa. Mungkin Kak Disha punya saran nggak mengenai itu? Oke, ya kadang tuh kita tadi ya, saking ingin diterima di lingkungan sosial, maka kita tuh ingin menyesuaikan diri ya dengan tuntutan atau standar-standar tadi gitu. Kayaknya kita itu pakai penggaris yang harus pakai penggaris yang sama dengan orang lain. Kita pikir gitu ya, untuk mengukur kemampuan, pencapaian, ya hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikompetisikan gitu. Maksudnya apa? Jadi kadang tuh kita pikir bahwa ada beberapa hal yang bisa dibandingkan. Padahal gini, kalau biasanya aku bilang ke klienku adalah, kalau kamu mau membandingkan dengan orang lain, silakan. It's okay, nggak apa-apa. Tapi pastikan ada 4 hal yang sama dengan antara dirimu dengan orang lain. Di antaranya adalah garis startnya sama nggak? Gitu. Iya. Kalau garis startnya sama, silakan bandingkan. Kemudian yang kedua, kemampuannya sama nggak? Sama persis nggak? Ya, meskipun kita kuliah di jurusan yang sama, misalnya gitu ya, atau menguasai bidang ilmu yang sama, tapi kemampuannya benar-benar sama nggak? Ya. Kemudian yang ketiga, obstacle-nya atau hambatan-hambatan yang dihadapi sama nggak? Sama persis nggak? Antara kalian berdua gitu ya misalnya. Dan yang terakhir adalah garis finish-nya atau tujuannya tuh sama atau enggak. Jadi ada beberapa orang yang ngerasa bahwa saya tuh rendah diri apabila dilihat dari pencapaian orang lain. Ya memang karena tadi garis startnya aja tuh udah beda banget. Iya kan? Mulai dari mana aja tuh udah beda ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kita. Jadi ibaratnya gini, kalau kita lomba lari, garis start aja tuh kita udah beda gitu. Ya, mungkin garis startnya itu kayak MotoGP kalau teman-teman lihat kemarin ya, yang itu. Ya semuanya ada di lini depan ya kan, pasti ada yang di ke belakang-belakangnya, benar nggak? Ya, kemudian kecepatannya juga masing-masing setiap orang itu pasti berbeda gitu. Kemudian obstacle-nya atau hambatan, ada orang yang hambatannya itu jalannya berduri, ada orang yang hambatannya itu harus melompat gitu. Itu kan beda-beda semua. Dan terakhir garis finish-nya. Garis finish di sini adalah emang benar ya tujuan kita tuh sama semuanya. Emang benar semua orang itu tujuannya adalah di usia 30 itu harus punya 1 miliar pertama gitu. Kayaknya enggak ya gitu. Maka kalau misalnya udah 4 hal itu nggak ada yang sama persis gitu, maka apa yang sebenarnya kita bandingkan gitu, ya kan? Kita kan ngebandingin biasanya satu hal dengan hal yang lainnya apabila itu sesuatu yang cukup similar gitu ya. Bisa bandingkan tuh misalnya kayak
kita mau beli produk A atau produk B. Ya, nggak mungkin kita bandingkan mau beli buku atau mau beli tas, ya kan? Pasti mau beli buku ini atau beli buku itu, ya nggak sih? Iya. Maka kita perlu untuk melihat apakah kita tuh sama nggak sih sama orang lain. Kalau nggak sama dengan 4 hal tadi, aku rasa itu hanya akan membuat diri kita rendah diri. Nah, tapi pertanyaannya apakah membandingkan diri itu sama sekali tidak boleh? Enggak sebenarnya. Silakan teman-teman melihat pencapaian orang lain gitu ya, atau kesuksesan orang lain sebagai motivasi dan inspirasi. Gitu. Justru kan kita bisa lihat ya bahwa wah, temanku dulu di kuliah tuh dia mungkin nggak terlalu menonjol gitu. Tapi pas dia udah lulus, dia belajar banyak hal dan dia sekarang lihat deh, dia tuh bisa punya personal branding yang oke, yang keren gitu ya. Aku pengen dia belajar dari dia. Itu kan justru membuat kita tuh bukan berangkat dari iri hati gitu ya, bukan berangkat dari insecurity, tapi kita justru berangkat dari merasa terinspirasi tadi. Kok bisa ya gitu? Atau dari hal-hal yang memotivasi kita. Kalau teman-temanku mampu mencapainya gitu, mungkin aku juga mampu untuk mencapai itu. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang misalnya ada overwork, terus ada juga hustle culture, terus quarter life crisis gitu ya. Dan sekarang kita mau bahas juga nih sesuatu yang sebenarnya juga ramai gitu ya diperbincangkan oleh anak muda gitu ya, oleh kaum muda, yaitu work-life balance. Jadi kadang suka ada, santai kerjanya nggak usah terlalu keras lah, kita work-life balance aja gitu kan. Yeah. Harus tetap seimbang antara pekerjaan juga dengan kehidupan, atau misalnya tadi seperti yang Kak Disha bilang mungkin lebih ke self-care-nya gitu ya, work-life balance. Nah, aku mau tahu nih Kak Disha, kira-kira pentingnya work-life balance gitu untuk para pekerja khususnya gitu ya, untuk para pekerja muda seperti misalnya kayak aku yang mungkin akan masuk nih ke dunia kerja nantinya, itu pentingnya seperti apa dan kenapa gitu kita harus melihat ke work-life balance gitu? Oke, nah ini pertanyaan bagus ya. Kalau tadi kita bahas tuh hustle culture yang kayaknya overwork gitu ya. Tapi ada juga sih di sisi lain orang-orang yang justru kayaknya pengennya lebih santai gitu ya dalam bekerja, selalu ingin mengedepankan aspek lain di kehidupannya gitu ya. Balik lagi, bisa jadi ini membantu, bisa jadi ini menghambat gitu. Apabila work-life balance-nya itu dipraktikkan ya atau diwujudkan dalam perilaku-perilaku tertentu gitu. Nah, kalau kita ngomongin work hard versus overwork ya, sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda loh, teman-teman ya. Jadi kalau work hard itu kita bekerja memberikan yang terbaik sesuai kapasitas dan peran secara efektif dan persisten. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah sesuai kapasitas dan peran, ya, secara efektif dan persisten. Tapi kalau overwork, kita merasa apa yang kita kerjakan itu nggak akan pernah cukup. Dan gimana caranya kita bisa persisten kalau overwork? Karena overwork itu sesuatu yang sifatnya semakin hari dikerjakan, ya, semakin lama dikerjakan, itu akan menurunkan kapasitas kita. Kenapa? Karena sebenarnya ini ada kata-kata ya dari Dr. Jen Hoffman ya, seorang psikologis di Department of Rehabilitation Medicine di UW Medicine, yang bilang bahwa people who work all the time end up being less productive and sick more often because of the constant work. Jadi artinya orang yang selalu bekerja ya di sepanjang waktunya itu biasanya akan berakhir dengan kurang produktif dan bahkan lebih sering sakit karena selalu bekerja. Jadi kalau tadi kita bilang work hard itu persistent, karena semakin hari kita bisa semakin mengembangkan kapasitas kita. Jadinya semakin bisa develop diri sendiri. Kalau overwork, semakin hari kita akan menurunkan kapasitas kita karena udah nggak sehat secara fisik dan mental. Nah, inilah mungkin yang membuat orang-orang semakin mengedepankan work-life balance tadi. Tapi seringkali juga orang salah kaprah dengan work-life balance gitu.
dipikir bahwa work-life balance itu adalah work sekian, life sekian, maka itu balance. Sebenarnya balance itu bukan berarti sama persis. Ya, balance itu tahu kapan perlu memprioritaskan yang mana. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya nih kita dituntut untuk profesional ya kan di jam kerja, tapi kita malah izin pengen dalam tanda kutip ya, pakai kata-kata orang sekarang healing katanya gitu ya. Saya mau tidur siang aja lah karena saya butuh healing gitu. Padahal itu di jam 2 siang di mana orang-orang harus bekerja. Iya. Karena saya kan harusnya work-life balance. Nah, itu salah kaprah ya. Jadi sebenarnya tidak seperti itu yang namanya work-life balance. Jadi work-life balance justru menempatkan prioritas itu sesuai ya di jam dan tempat yang juga sesuai. Nah, sementara itu kalau orang-orang yang tipe tidak bertanggung jawab dan tidak profesional mungkin menggunakan kata-kata work-life balance sebagai sebuah excuse, sebagai suatu hal yang perlu dimaklumi gitu. Ya maklum aja dong, kan aku udah kerja lembur kemarin, makanya aku seharian ini mau menghilang, nggak bisa dikabarin, nggak bisa di-reach melalui apapun. Justru itu kan merugikan diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa banget loh untuk punya work-life balance, asalkan kita tahu kapan tuh waktu untuk memprioritaskan pekerjaan atau kapan waktu memprioritaskan aspek lain di hidup kita. Dan aku rasa pun work itu bukan berarti kayak 50-50 ya, work dan life itu bukan 50-50. Tapi justru work itu hanyalah sebagian dari banyaknya aspek kehidupan kita. Jadi salah satu cara kita untuk bisa memanajemen stres dengan baik adalah tahu bahwa work itu hanyalah sebagian kecil dari aspek kehidupan kita. Karena bayangkan gini, kalau dari 100% yang kita miliki, 80%-nya adalah pekerjaan, gitu ya. Maka kalau ada masalah di pekerjaan, kebayang dong 80% kehidupan kita tuh amburadul, ya nggak? Iya. Ya kan? Iya. Sementara kita perlu juga yang namanya keluarga, relasi sosial gitu ya. Mungkin hobi, spiritual. Pekerjaan itu hanyalah sebagian. Ya. Jadi alangkah lebih baik apabila kita juga memberikan perhatian yang kurang lebih sama ya seperti pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya ada satu masalah di salah satu aspek tertentu, kita masih ada hal lain ya yang membuat kita tetap sehat secara mental. Gitu sih kurang lebih Tasya dan Kak Ais. Oke, benar-benar setuju banget ya. Work-life balance itu bukan perihal pembagiannya 50-50 gitu ya. Hari ini kerja, besok healing, besoknya lagi kerja, besoknya lagi healing. Wah, jangan sampai kayak gitu ya. Selang-seling ya. Enak banget ya kalau boleh begitu. Nanti saya di kantor dibilang apa gitu. Nggak begitu ya secara maksudnya praktikalnya gitu. Tapi mungkin tadi selain kita benar-benar harus work-life balance itu bicara paham gitu ya dan bisa mengukur diri sendiri kapan menempatkan situasi yang memang kita bisa optimal bekerja dan kapan harus istilahnya rilis dulu gitu ya, coba istirahat dulu, mungkin istirahat badannya, istirahat pikirannya, itu pembagian yang seimbang antara bekerja dan beristirahat atau healing gitu ya. Nah mungkin ada tips dan trik lain nggak dari Kak Disha untuk bisa secara praktikal mungkin ya ketika kita mau coba nih menerapin yang namanya work-life balance itu. Oke, ya. Jadi kita lebih ke mungkin untuk di tengah-tengah ya teman-teman ya. Enggak yang terlalu hustle culture atau overworking. Tapi enggak juga yang chill doang dan rasa mengenyampingkan ya prioritas atau tanggung jawab kita gitu. Nah sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin bisa nih teman-teman coba gitu ya. Pertama adalah awareness. Jadi sadari dulu kebutuhan dan kapasitas diri kita dalam bekerja. Kita nggak akan mungkin bisa doing something kalau kita nggak sadar bahwa ini adalah masalah gitu. Jadi kalau kita udah sadar nih, kayaknya nggak sehat ya untuk overwork terus, atau kayaknya nggak sehat ya untuk leleh-leleh terus dan malah mengenyampingkan tanggung jawab. Nah inilah yang sebenarnya kita butuhkan di awal untuk revamping the hustle culture atau menerapkan work-life balance yang lebih sehat. Kedua adalah acknowledge.
knowledge di sini adalah tentukan tujuan dan buat skala prioritas. Kita manusia biasa ya teman-teman, bukan Superman, bukan superhero. Jadi kita nggak bisa tuh ngelakuin semua hal dalam satu waktu. Jadi tentukan dulu nih tujuan kita. Kalau kita nggak mampu membayangkan 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, at least hari ini aja. Hari ini teman-teman mau ngapain sih? Gitu. Tujuannya apa, kemudian buat skala prioritasnya. Lebih kecil-kecil lagi kayak to-do list. Gitu. Dengan begitu teman-teman jadi tahu, oh ternyata hari ini aku cukup bekerja dengan melakukan A, B, C, D misalnya. Tuh, jadi nggak semuanya, pokoknya semuanya harus aku kerjakan hari ini juga, detik ini juga. Nggak akan mungkin bisa ya teman-teman ya. Sayangi dirimu ya. Kemudian yang ketiga adalah organize workload. Kalau tadi udah menentukan tujuan dan bikin skala prioritas, sekarang workload-nya ini teman-teman perlu untuk lihat lagi ya. Sebenarnya seberapa banyak sih? Apakah bisa diatur mana duluan yang harus dikerjakan, mana yang lebih sulit mungkin ya. Jadi kelola agenda dan target kerja yang terukur gitu. Teman-teman dikatakan produktif itu apabila sudah mencapai hal yang seperti apa? Gitu ya. Misalnya aku bilang kalau aku sudah produktif apabila aku sudah menangani 4 klien hari ini gitu. Aku merasa itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya aku tidak organize workload, mungkin aku malah akan kayaknya masih bisa deh nih di jam 7 malam. Kayak masih bisa deh di jam 9 malam gitu. Yang akhirnya membuat aku justru tidak respect ke diriku sendiri. Kemudian yang keempat adalah set time ya. Atur waktu. Atur waktu itu bukan hanya untuk atur waktu kerja, tapi atur waktu untuk istirahat juga, untuk hobi juga, untuk relasi ya. Jadi kita tetap terkoneksi dengan orang-orang tersayang, tetap melakukan sesuatu yang kita minati atau kita senangi, tetap punya waktu untuk diri sendiri, untuk rileks. Kelima adalah set boundaries. Jadi tetapkan batasan dengan rekan kerja secara tegas. Kalau misalnya udah di luar jam kerja, mungkin kita udah bisa bilang, oke, besok ya akan aku kerjain gitu. Oke, thank you ya infonya, tapi besok baru akan aku proses gitu. Itu akan lebih baik rasanya daripada kita selalu mengiyakan ya permintaan orang lain sehingga kita justru menyepelekan kepentingan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah self-compassion ya teman-teman, jangan lupa. Self-compassion itu adalah be kind to yourself. Ya, jadi sayang-sayang sama diri sendiri. Karena gini teman-teman, kita bekerja itu mungkin optimalnya ya sekitar 30-an tahun, ya enggak? Mungkin kalau misalnya start di 25 gitu ya rata-rata ya, 25, terus juga kita biasanya tuh rata-rata pensiunnya 55-60 gitu ya. Artinya kita kurang lebih 35 tahunan kita akan bekerja, 30-35 tahun. Bayangkan 30 tahun kita hanya fokus bekerja, sehingga lupa sama diri sendiri. Dan ketika kita udah masuk masa pensiun, kita udah nggak punya energi sebanyak di usia produktif. Akhirnya apa? Kita jadi menyesal, ya kan? Kita pengen lakuin ini, udah nggak ada waktu lagi, udah nggak ada tenaga lagi, gitu ya. Jadinya self-compassion di sini adalah bukan berarti leyeh-leyeh, bukan berarti jadi tidak bertanggung jawab, enggak. Tapi tetap untuk melakukan yang terbaik sambil, oke, thank you ya, hari ini udah produktif. Thank you ya, hari ini tuh ada tantangan yang berat banget, tapi kamu berhasil melaluinya. At least kayak gitu loh, teman-teman. Ya. Jadi, I'm safe, I'm now fully aware gitu ya terhadap apa yang sedang aku kerjakan sekarang. Jadi semuanya itu terkendali. Apa yang aku bisa kendalikan itu semuanya bisa aku lakukan. Misalnya gitu. Jadi self-compassion. Dan aku pernah dengar juga nih bahwa kalau yang namanya kita bekerja dengan sepenuh hati gitu ya, kita pun akan merasa puas. Tapi jangan lupa sepenuh hati di sini artinya adalah kita tahu batasan. Karena hati kita tuh nggak cukup ya buat menampung semua pekerjaan. Sisa juga buat diri kita sendiri dan orang-orang tersayang gitu. Wah, mantap banget ini. Berarti sebenarnya tadi kok self compassion ada kayak apa ya? Ada sisi afirmasi buat diri sendiri untuk bisa positif terus ya, dalam arti yang baik tentunya gitu. Boleh satu lagi nggak Kak Disha dari aku? Jadi kalau tadi kan kita bicara work-life balance gitu dalam kehidupan, tadi contohnya
di kantor gitu ya. Tapi sebenarnya tadi tips and triknya maupun misalkan cara-cara mengatasinya itu bisa berlaku juga untuk kaum Koreans ya, yang notabene ini teman-teman masih kuliah dan istilahnya udah angkatan akhir kuliah dan mau memasuki dunia kerja gitu. Itu bisa ya Kak Disha ya? Bisa banget ya, apalagi kan masa transisi ya. Jadi kalau mungkin yang tingkat akhir udah sibuk skripsi atau tugas akhir gitu ya, kan mirip-mirip tuh ya, ada deadline ya kan, ada tanggung jawab, itu bisa banget untuk diterapkan. Oke, tadi aku adem banget gitu ya dengar Kak Disha ngomong tentang self compassion tadi gitu kan, karena ya memang sekarang maksudnya relate banget gitu untuk aku sebagai muda yang maksudnya dari kuliah, terus sebenarnya aku kan juga intern nih ya di Harian Kompas gitu. Jadi mungkin ya tadi kayak Kak Disha bilang gitu ya, di transisi di satu kita sibuk kuliah, terus satu lagi sibuk kita intern gitu ya. Jadi mungkin ada nih beberapa cara dan trik baru gitu ya, kayaknya harus aku terapkan gitu dalam sehari-hari. Kayak, gak apa-apa Tasya, gak apa-apa, kamu sudah produktif hari ini gitu ya. Betul. Benar-benar. Siapa lagi yang akan memuji dengan sebegitunya kalau bukan diri sendiri, ya kan? Betul. Ya, setuju. Wah, ini gak kerasa juga ya, obrolannya ngalir banget. Ya, aku senang banget itu bisa ketemu Kak Disha tadi, dapat ilmu-ilmu yang aku baru tahu gitu, bener cara membandingkan istilahnya kita dengan orang lain, tapi meredam juga gitu, jangan terlalu membandingin dan lain sebagainya. Itu satu insight yang benar-benar luar biasa gitu ya dari Kak Disha. Nah, ini juga sayang banget nih, mungkin kita udah mau masuk sesi-sesi terakhir nih. Mungkin dari Kak Disha ada pesan atau kesan yang bisa disampaikan nggak ke teman-teman kaum Koreans ini mengenai tadi yang sudah kita bahas mengenai overwork, hustle culture, atau work-life balance, atau ibaratnya balancing kehidupan kuliah dan kehidupan pribadi itu ada pesan dan kesan terakhir nggak dari Kak Disha sebelum menutup sesi kita kali ini? Oke, thank you guys. Jadi ya, kaum Koreans mungkin di sini masih muda-muda ya, jadi aku asumsikan masih perlu nih untuk memerhatikan juga kesehatan fisik dan mentalnya. Jadi pesanku sih, ketika di masa muda kita mengorbankan kesehatan demi uang, maka di masa tua nanti kita akan mengorbankan uang demi kesehatan. Percaya deh, gitu ya. Jadi please untuk take a look juga, memerhatikan juga kesehatan mental dan fisik kita ya, karena jangan sampai kayak tadi ya, di masa tua justru mengorbankan uang demi kesehatan, karena di masa mudanya mengorbankan kesehatan demi uang gitu. Itu aja sih kali ya, Kak Ais ya. Keren, Disha. Aku bingung sampai speechless loh dengar Kak Disha nih. Jangan ambi ya kalau istilah anak sekarang nih, anak kuliah. Boleh yang positif aja. Nah, kesehatan nomor 1 ya. Betul, setuju Kak Disha. Oke, wah terima kasih banyak nih Kak Disha sudah meluangkan waktunya hari ini, dan kita senang banget pokoknya ya. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi di episode-episode lain atau di kesempatan lain bersama Kompas maupun Kompas Corner gitu ya Kak Disha ya. Seru banget pokoknya pertemuan dan silaturahmi kita hari ini. Thank you juga Kak Ais dan Tasya atas kesempatannya, dan buat teman-teman kaum Koreans juga semoga bermanfaat. Mohon maaf ya kalau tadi kecepatan atau ada banyak kekurangan ya. Jadi semoga next time kita bisa sharing-sharing lagi. Oke, gak apa-apa Kak Disha kalau kecepatan nanti bisa diulang lagi. Jadi kita benar. Replay ulang. Playback lagi ya. Betul, benar playback gitu ya. Nah, terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Disha dan juga obrolan hari ini gitu ya. Keren dan menurut aku insightful banget sih ya, dan aku banyak belajar hal baru gitu ya tentang pentingnya kesehatan untuk ya terutama mental kita gitu ya dalam dunia kerja, apalagi menuju kepala 2 gitu ya. Sekarang kan kepala 2, apa aja yang harus disiapkan, apa aja sih yang harus kita sadari bahwa itu sebenarnya penting, dan jangan sampai kita bikin suatu standar sama dengan orang lain, karena kita semua beda dan punya versi terbaik dari diri kita sendiri gitu ya. Oke, kalau gitu akhir kata kami pamit undur diri. Kamu Curian juga jangan lupa untuk stay update gitu ya dengan podcast-podcast
dari The Corner Talk, juga dari program siar nada. Jangan lupa juga untuk stay update gitu ya dengan artikel, berita, informasi tentunya dari Kompas ID, karena banyak banget yang insightful juga memberikan motivasi bagi kita kaum muda. Nah, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya kaum Korean. Dadah. Dah, thank you. Well, thank you so much buat semua kaum Korean yang sudah mendengarkan. Tungguin episode kita berikutnya, tersedia di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan YouTube Kompas Corner. See ya all, The Corner Talk. We talk to inspire.